Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sanitani dimanapun berada, seperti kita ketahui bersama, secara umum di tempat kita sudah memasuki musim penghujan. Hampir setiap hari terjadi hujan turun di wilayah kita, sehingga meningkatnya kelembapan udara di sekitar lahan kita dan juga tanaman kita. Kemudian, apa dampak dari kelembapan udara tersebut bagi tanaman kita? Dengan kelembapan udara yang tinggi di sekitar tanaman kita, terjadi peningkatan juga serangan hama dan penyakit pada tanaman jeruk kita ini. Di antaranya penyakit embun tepung, bercak daun, busuk batang dan juga busuk akar, blendok atau diplodia, dan busuk buah. Dan juga adanya serangan hama pada tanaman kita atau tanaman jeruk kita ini, di antaranya hama trip, tungau atau cabuk, serta lalat buah. Nah, sahabat tani, kali ini kita akan berbagi pengalaman bagaimana cara kita mencegah serangan hama dan penyakit seperti yang tersebut di atas tadi. Seperti yang sahabat tani lihat di sekitar kita ini, tanaman kita kelihatan begitu sehat, daunnya hijau, subur, mengkilat, tidak ada serangan hama ataupun penyakit. Artinya apa yang kita lakukan dalam pengendalian dan pencegahan selama ini sudah sesuai dengan harapan atau sudah tepat dalam penggunaan pestisida. Nah, sahabat tani, tonton terus video ini sampai dengan selesai supaya sahabat tani tahu pestisida apa aja yang kita gunakan di dalam merawat kebun ini, sehingga tanaman kita tetap sehat dan bagus seperti ini. Kali ini kita akan membagikan bagaimana cara mencampur pestisida dan jenis pestisida apa yang kita gunakan selama ini di dalam merolling penyemprotan saat musim hujan seperti saat ini. Untuk itu, langsung saja kita ke tempat penyemprotan atau tempat penyampuran obat di sebelah sana. Nah, inilah pestisida yang kita gunakan untuk putaran atau racikan pestisida yang kita gunakan dalam kelompok pertama atau kelompok ke-1. Yang ini Mancozeb sebagai fungisida, cara kerjanya kontak. Yang ini hexaconazole sebagai fungisida sistemik, sangat dianjurkan di saat musim hujan.
Dan yang ini insektisida abamectin. Ini untuk racikan pertama. Kita gunakan maksimal 3 kali penyemprotan. Jadi setelah 3 kali penyemprotan, kita akan mengganti racikan dari pestisida. Untuk cara menyampurkan pestisida, yang pertama kita campur dulu ke air, yaitu yang formulasinya serbuk atau WP. Kasih 2 takar. Takar untuk 200 liter air. Kita gunakan Mancozeb. Nah, 2 takar penuh. Selanjutnya diaduk sampai rata. Kita aduk sampai rata supaya bisa larut. Selanjutnya sudah diaduk, kita tuangkan ke tandon penampungan. Selanjutnya kita gunakan yang formulasinya cair, baik itu EC ataupun SL dan yang lain-lain. Yang penting cair ya, yang cair. Ini Mas, campur Mas. Campurkan pada ember yang sudah terisi air, seperti yang pertama tadi. Tuh. Campur dengan ini juga nggak apa-apa, langsung. Kemudian aduk merata seperti yang pertama tadi. Dan jangan lupa tambahkan pelekat atau perata pestisida. Nah, kita campur dengan air. Tujuannya apa? Supaya pestisida yang kita gunakan bisa merata ke tanaman, sehingga bisa diserap tanaman lebih maksimal. Setelah racikan pestisida yang pertama tadi kita gunakan maksimal dalam 3 kali penyemprotan, selanjutnya kita akan merolling beberapa pestisida atau racikan beberapa pestisida, diantaranya yaitu fungisida berbahan aktif klorotalonil dengan sistem kerja kontak. Selanjutnya fungisida sistemik dengan bahan aktif difeconazole. Nah, selanjutnya untuk insektisidanya kita menggunakan Metomil. Di sini untuk merek kita tidak nyebutkan ya. Khawatirnya nanti di sini ada merek ini, di tempat sahabat tani tidak tersedia, jadi kita gunakan bahan aktifnya aja. Ini Metomil.
kandungannya 40%. Selanjutnya lagi insektisida imidacloprid. Ini insektisida imidacloprid dengan sasaran kutu-kutuan dan hama trip. Dan sama halnya dengan racikan yang pertama tadi, kita di racikan yang kedua ini maksimal penggunaannya 3 kali berturut-turut. Itu jadi maksimal penggunaan ya. Tujuannya untuk apa? Supaya hama atau penyakit itu tidak resisten atau kebal. Kemudian setelah ini dipakai 3 kali atau maksimal 3 kali maksud kami, dilanjutkan dengan racikan yang ketiga dengan menggunakan bahan aktif sulfur. Kalau merek terserah saudara tani yang tersedia di toko pertanian terdekat apa ya. Kita menggunakan di sini, kita sebutkan aja bahan aktifnya. Kita menggunakan sulfur. Itu sebagai fungisida kontak. Selanjutnya ditambahkan lagi dengan metalaksil. Metalaksil sebagai fungisida sistemik. Kebetulan di sini lagi kosong sahabat tani ya. Jadi mohon maaf kami tidak bisa menunjukkan, tapi sahabat tani nanti bisa beli aja di toko pertanian bahan aktif metalaksil gitu aja, nanti terserah untuk mereknya. Selanjutnya sebagai insektisidanya kita menggunakan dimetoat. Ini sebagai insektisida untuk sasaran kutu-kutuan. Nah, apabila sahabat tani dirasa di saat melihat tanaman ini kurang maksimal pertumbuhannya, sambil pencampuran pestisida ini, sambil meracik pestisida ini, bisa menambahkan dengan pupuk daun, baik itu vitamin atau nutrisi pupuk daun. Itu juga kita lihat sesuai dengan fasenya. Misalkan fase generatif, kita bisa menambahkan pupuk daun yang kandungan P-nya tinggi. Ini biasanya kalau kita pakai di saat masa generatif. Ini kandungan fosfatnya tinggi. Untuk saat pertumbuhan kita tambahkan pupuk daun yang mengandung unsur N atau nitrogen yang tinggi. Nah, sahabat tani, itu tadi beberapa racikan pestisida yang kita gunakan di dalam merolling penyemprotan saat musim hujan seperti saat ini. Untuk racikan pestisida yang kita gunakan di musim kemarau, insya Allah kita akan mengulas di video tersendiri, dan juga beberapa hama serta penyakit pada tanaman jeruk kita ini. Insya Allah di video-video berikutnya kita akan bagikan pengalaman bagaimana cara mengendalikan dan pencegahan serta pestisida apa yang kita gunakan secara detail. Untuk itu, ikuti terus channel kita ini supaya kita semua bisa tambah lebih maju, sehingga dalam usaha tani kita berhasil sesuai dengan harapan. Ingat, kalau petani kuat, pangan kuat, insya Allah bangsa juga kuat. Salam Sani Tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.